Shalom Alehem, selamat pagi. Mari sama-sama kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Berbahagialah bagi setiap kita yang sudah mendengar pembacaan ini dan kita mau belajar melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita tundukkan kepala berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah di dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan atas kami sekalian, karena kami haus dan rindu untuk mendengarnya. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, saudari dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema. Saya akan memberikan judul mengikuti jejak iman Yusuf. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mengikuti kisah kehidupan Yusuf ini, kisah ini sangat dahsyat. Kisah ini sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan, tatkala Yusuf datang ke Mesir, dia hanya seorang budak. Tapi tiba-tiba Tuhan mengangkat derajatnya begitu tinggi. Dari seorang budak menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Firman Allah mengatakan
di dalam ayat 1 dan 2 di Kejadian 39 ini. Yusuf telah dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan selalu berhasil, selalu sukses. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara kekasih, kenapa Yusuf selalu berhasil di dalam usahanya, dalam pekerjaannya? Mari kita melihat bersama-sama. Ada 3 hal yang kita pelajari dalam kisah ini, dalam diri Yusuf. Yang pertama, Yusuf tetap mempertahankan kemurnian pribadinya di hadapan Tuhan. Ayat 7 sampai yang ke-10 dari Kejadian 39 ini menceritakan, walaupun istri Potifar berhari-hari datang menggoda Yusuf untuk tidur dengan Yusuf, untuk berzina dengan Yusuf, tetapi Yusuf menolak semuanya itu. Yusuf tetap mempertahankan kehidupan yang murni di hadapan Allah dan kudus di hadapan Tuhan. Betul apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan di sini adalah berbicara pertolongan, campur tangan Tuhan ada di dalam seluruh aspek kehidupan kita, bagi setiap kita yang selalu hidupnya kudus, yang selalu hatinya suci di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi doa-doa permohonan kita, Tuhan bukan saja mendengarnya, tapi Tuhan akan menjawabnya dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, yaitu Yusuf, seorang yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi di Kejadian 45 ayat 1 sampai yang ke-5, di sana diceritakan tatkala Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, Yusuf tidak mempersalahkan saudara-saudaranya. Yusuf memberikan maaf kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengucap syukur karena tatkala dia dijual ke Mesir, dia ada kesempatan untuk memelihara kehidupan daripada Allah. Dia memberikan yang terbaik bagi saudara-saudaranya. Yusuf menawarkan kepada saudara-saudaranya untuk tinggal bersama dengan dia di Mesir, dan dia memberikan juga tempat yang terbaik di Mesir, yaitu tanah Gosen. Karena kelaparan, masih 5 tahun lagi akan berlalu. Yusuf tidak mau saudara-saudaranya menjadi miskin. Yusuf tidak mau saudara-saudaranya menjadi kelaparan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, Yusuf selalu mau menerima proses kehidupan dengan ucapan syukur. Walaupun Yusuf seorang yang manja di rumahnya, seorang yang disayang di rumahnya oleh ayahnya, tetapi Yusuf bersedia menjalani proses kehidupan dengan ucapan syukur. Dia tidak marah tatkala saudara-saudara menjual dia. Dia tidak marah tatkala
istri Potifar memfitnah dia sehingga dia harus masuk penjara. Dia terima proses kehidupan itu dengan ucapan syukur. Dia terima proses kehidupan itu dengan membiarkan Allah bekerja, melakukan, membentuk kehidupannya sehingga rencana, kehendak Allah, cita-cita Allah boleh teraplikasi dalam kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita terus akan maju dalam Tuhan. Jangan kita menjadi lemah dan tawar hati di hadapan Allah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Bagaimana kami sudah membaca kebenaran firman, biarlah firman itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kepada setiap kami selalu berharap, bersandar kepada Tuhan. Kami teringat pada pagi hari ini, untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, Engkau menjamah, Engkau datang kepada mereka untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang menghadapi sakit penyakit, datang kepada mereka untuk menyembuhkan dari segala bentuk sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kekurangan dalam makan dan minum, datanglah kepada mereka untuk memberkati makan minum mereka, serta dijauhkan mereka dari segala rintangan, mara bahaya, kecelakaan maut. Bahkan kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Haleluya. Amin.